Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Pertama-tama sebelum gue mulai, gue mau minta maaf dulu banget karena gue gak sempet daily update akhir-akhir ini. Karena jujur gue juga sibuk dan karena penurunan kasus itu udah banyak banget di Korea Selatan, jadi nggak ada lagi berita-berita yang sebenarnya cukup eh, signifikan gitu dalam satu hari. Jadi gue mencoba untuk update kalian selama 1 minggu ini apa aja yang terjadi yang lumayan signifikan yang bisa gue share ke kalian semua. Oke, without further ado, kita coba langsung mulai aja yang pertama nih ya. Jadi mungkin kalian yang lihat di Instagram gue, ada kasus di call center Guro. Dan lokasi itu deket banget sama rumah gue guys. Kayak kalau naik bus itu cuma 2 station lah istilahnya. Jadi gue pun setiap hari kalau mau ke kantor lewatin kan gedung itu sebenarnya. Jadi gini, kasus ini dimulai pada awal minggu ini, di mana satu orang itu dikonfirmasi nih ya, di sebuah call center. Dan di kantor itu ada kayak sekitar 100 orang yang kerja bareng nih di satu lokasi yang sama. Nah, tapi sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas sebenarnya pertama kali siapa sih yang membawa virus itu dan juga menyebarkan sampai sebanyak ini. Dan ada nggak sih hubungannya sama Shincheonji? Tapi yang jelas adalah sampai tadi sore itu di kantor yang sama di lantai 11 di satu gedung ini ada 82 orang yang udah kena, udah dikonfirmasi. Jadi kantornya itu tadi kan gue bilang di lantai 11. Di lantai 10-nya itu ada satu orang kena, dan lantai 9 itu ada satu orang kena. Pemerintah Korea Selatan tuh benar-benar sangat gercep banget. Karena mereka takut di satu gedung ini banyak banget bakal orang yang kena. Mereka langsung bikin pos untuk pemeriksaan di bawah gedung itu. Di lantai 1 gedung itu mereka langsung bikin. Dan mungkin karena mengerikan lagi karena di gedung ini nggak cuma kantor aja, tapi ada orang-orang yang sebenarnya tinggal di lantai bawah-bawahnya itu. Dan mereka itu pakai lift yang sama dengan orang-orang yang kerja. Jadi mereka sangat takut ada kemungkinan sampai orang-orang yang tinggal di sana pun bisa kena. Makanya mereka membuat pos itu di sana supaya orang-orang yang di sana bisa langsung cek di bawahnya dan mereka nggak perlu kan pergi ke tempat-tempat jauh. Kalau misalnya ada kemungkinan mereka bisa aja nyebarin virus itu ke orang-orang lain lagi. Untungnya sih ya, jadi orang-orang yang tinggal di sana nggak ada yang kena sama sekali. Cuman orang-orang yang udah kena di kantor itu, mereka tuh diketahui nularin ke keluarganya dan juga ke lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Jadi ada satu gereja di daerah Bucheon yang ketularan dari satu orang yang pergi ke gereja itu, dan sampai hari ini udah ada 9 kasus positif COVID-19. Nah terus ada satu kasus lagi di mana orang itu sebenarnya cuma duduk di sebelah mejanya dengan orang yang positif COVID-19 yang ada hubungannya dengan call center ini. Dan dia habis itu dicek ternyata dia juga positif COVID-19. Jadi segitu bisa menularnya COVID-19 ini guys. Dan dari call center ini, dari satu kantor ini yang ada hubungannya dengan kasus ini itu udah ada 115 orang hingga saat ini. Jadi ini salah satu penyebaran yang sangat besar dan paling besar di Seoul sampai saat ini. Kemudian nih ya, kita juga beralih ke satu kantor lagi. Ada satu perusahaan Ventura di mana satu orang itu diketahuin abis pulang dari Spanyol sama Ceko dan dia juga positif COVID-19. Di satu kantornya itu ada 20 orang dan 6 orang udah positif. Cuman yang lebih mengerikan adalah gini. Jadi selama seminggu sejak dia pertama kali menunjukkan gejala, dia itu sebenarnya diketahui jalan-jalan terus guys. Ke gym lah, ke karaoke, makan bareng sama temennya, makan di luar dan segala macem. Sampai akhirnya dia ngerasa nggak kunjung membaik dan akhirnya dia cek ternyata dia positif COVID-19. Jadi ada kemungkinan besar dia bisa aja nularin ke orang-orang lain yang belum ditemukan hingga saat ini guys. Ada juga kasus penularan di kementerian guys. Jadi ini Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan Korea Selatan. Kasus pertama itu muncul hari Selasa. Diketahui ada satu orang yang positif. Hingga hari ini udah ada 26 orang pegawai di kementerian itu yang positif COVID-19. Selain kasus ini pun, sebenarnya di pegawai di kementerian-kementerian lain juga ada yang diketahui positif COVID-19. Tapi hingga saat ini yang paling besar adalah di kementerian yang satu ini. Terus, jadi kantornya itu memang udah didisinfeksi dan semua orang yang bekerja di sana harus bekerja dari rumah kecuali orang-orang yang memang benar-benar harus kerja ke situ. Jadi itulah hal-hal preventif yang dilakukan oleh Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan Korea Selatan. Kemudian ada satu kasus yang lumayan bisa menjadi lesson nih buat kalian ya. Ada satu orang Perancis yang diketahui positif COVID-19 di Korea Selatan. Dan dia itu pertama kali masuk ke Korea itu tanggal 9 Maret guys. 9 Maret ya. Jadi di Prancis sebelum dia datang ke Korea Selatan, dia itu udah tes dan dia dinyatakan negatif COVID-19. Dia sampai di Korea nih, dia tuh dengar kabar dari bapaknya kalau bapaknya itu positif COVID-19. Jadi makanya besoknya, tanggal 10 Maret itu, dia pergi cek COVID-19 di tempat pemeriksaan yang ada di Korea Selatan.
Cuman karena saat itu juga dia tidak menunjukkan adanya gejala, dia hanya ke sana tapi dia nggak jadi tes gitu loh at the end. Karena dia juga mungkin ngomong gitu kan, oh gue sebenarnya udah tes beberapa hari yang lalu di Prancis tapi dinyatakan negatif. Jadi makanya dia at the end nggak jadi cek. Cuman besoknya itu dia mulai menunjukkan gejala kayak demam-demam gitu dan juga mulai batuk-batuk dan segala macam. Akhirnya barulah dia pergi lagi untuk cek dan dia dinyatakan positif COVID-19. Temennya, orang Korea nih yang nemenin dia selama dia di Seoul juga udah dites dan dia juga positif COVID-19. Jadi ini lesson to learn here, gini ya. Bisa aja nih ya, jadi waktu dia di Prancis itu dia dinyatakan negatif karena memang virusnya itu mungkin belum berkembang gitu. Jadi belum istilahnya belum banyak di dalam tubuhnya sehingga waktu dites itu hasilnya negatif. Seperti yang gue udah sering ngomong, kalau kita yang masih 20-an itu sebenarnya kena pun nggak akan menunjukkan gejala-gejala yang parah banget. Jadi cuma sekedar kayak batuk-batuk ringan, atau bahkan mungkin nggak ada batuk sama sekali, nggak ada panas sama sekali. Tapi kita bisa aja membawa virus itu sebagai carrier dan bisa aja nyebarin ke orang-orang lain kan. Makanya itu yang gue tekankan, kenapa penting banget yang namanya pakai masker. Karena walaupun kita ngerasa sehat, kita bisa aja gitu jadi carrier yang ngebawa virus itu. Dan juga kalau nih ya, untuk kalian semua yang misalnya baru pulang dari luar negeri, please banget menurut gue, kalian harus banget yang namanya karantina diri kalian di rumah selama 2 minggu. At least coba untuk hindarin tempat-tempat yang ramai. Dan kalaupun kalian pergi ke tempat-tempat itu, please pakai yang namanya masker. Karena kita nggak ada yang tahu, bisa aja kalian membawa virus itu kemana-mana. Oh ya, dan habis itu di Korea Selatan nih, udah ada kasus pertama yang sembuh tanpa harus masuk ke rumah sakit. Di kota Daegu itu kan terlalu banyak pasiennya. Jadi pemerintah itu mencoba untuk kayak istilahnya melevelkan sesuai dengan seberapa serius si orang ini menunjukkan gejalanya. Nah, jadi mereka yang gejalanya ringan ini dipindahkan ke tempat-tempat kayak misalnya let's say kita pelatihan kemana, terus ada tempat untuk stay kita kan, di tempat-tempat seperti itu. Dan mereka itu cuma dikontrol sama satu suster dan juga dokter setiap harinya katanya 4 kali. Dan setelah seminggu di sana, ternyata orang itu dites dan mereka itu menunjukkan kalau mereka itu hasilnya negatif COVID-19. Jadi memang mereka ini masih muda dan intinya adalah sebenarnya kembali COVID-19 itu adalah kita punya imunitas sendiri dan kita masih muda, relatif gampang untuk sembuh. Cuma kembali, kalian nggak mau bawa virus ini dan nyebarin ke orang-orang lain yang bisa aja mereka punya riwayat penyakit yang kronis sebenarnya dan itu bisa aja menyebabkan mereka kematian fatal buat mereka. Jadi please, makanya sekali lagi gue ngomong, kalau kalian ke tempat yang rame-rame, pakailah masker gitu. Oke, kemudian buat mungkin yang kalian belum tahu nih, kalau misalnya kalian dari Jakarta ke sini kan kebanyakan pasti lewatnya Incheon, Bandara Udara Internasional Incheon. Sebelum Incheon dibangun itu ada bandara yang namanya Bandara Gimpo. Mungkin kalau misalnya dibandingin kayak istilah sekarang Bandara Halim. Sebenarnya Bandara Halim itu kan masih ada, masih dipakai, cuman memang jauh lebih sedikit kan dibandingin Soekarno-Hatta. Nah, Bandara Gimpo ini dipakai memang kebanyakan untuk domestik, tapi mereka masih ada jalur-jalur penerbangan internasional. Nah, kemarin itu untuk pertama kalinya sejak tahun 2003 dalam 17 tahun penerbangan ke luar negeri itu ditutup nih. Karena nggak ada pesawat yang terbang sama sekali. Jadi segitulah efeknya pariwisata kena di sini karena COVID-19. Selain nggak ada turis yang masuk ke Korea Selatan, orang Korea juga nggak bisa kemana-mana karena di-ban sama banyak banget negara. Dan juga duty free di sini itu sampai tutup karena saking nggak ada turisnya. Dan mereka juga belum ngumumin kapan mereka akan buka lagi. Jadi segitunya parahnya udah kena ekonomi dan segala macam nih di Korea Selatan. Yang terakhir, gue mau update yang terbaru nih di Korea Selatan. Sebenarnya kasusnya tuh udah turun banyak sejak awal minggu ini. Jadi sempat naik sekali pas kasus call center, jadi ke angka 200 tambahan gitu seharinya. Kemudian habis itu stabil turun lagi ke angka 100-an. Jadi hari ini aja tuh ada tambahan 107 kasus dan akhirnya total pasien di sini menyentuh angka 8.000, yaitu tepatnya 8.086 orang. Dia meninggal dunia hingga saat ini ada 72 orang. Nah, yang sembuh tuh udah banyak banget guys, ada 714 orang hingga saat ini. Hari ini aja ada tambahan 204 orang yang sembuh. Dan kemarin itu katanya ada 177 orang yang sembuh juga. Jadi sejak kemarin sebenarnya untuk pertama kali itu udah ada pasien positif itu lebih sedikit daripada orang yang sembuh. Jadi udah ada turnover lah istilahnya gitu. Kemudian gue mau update nih ya untuk kota-kotanya ya. Seoul itu udah ada 238 orang saat ini. Dibandingin minggu lalu yang masih 100-an, ini nambahnya lumayan banyak karena call center yang tadi itu. Kemudian Gyeonggi juga ada 200 orang, Busan 103 orang. Dan tetap yang paling banyak ada di kota Daegu yaitu ada 5.990 orang. Dan Gyeongsang Utara itu ada 1.153 orang. Kedepannya kemungkinan besar akan terus menurun sih ya. Cuman yang lagi dikhawatirin adalah
penyebaran di komunitas-komunitas kecil nih, kayak di kantor tadi gue bilang, bisa jadi gereja, atau misalnya kayak di warnet gitu-gitu. Jadi pemerintah Korea Selatan masih waspada banget, dan kemungkinan besar yang gue dengar sekolah-sekolah juga bakal diundur lagi seminggu mungkin sampai ke bulan April. Makanya nanti kalau misalnya ada update terbaru lagi, gue akan coba update di sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin kedepannya gue akan lebih banyak weekly update ya. Karena seiring dengan turunnya kasus positif COVID-19 di sini juga semakin sedikit sebenarnya berita-berita yang signifikan. Jadi kalau memang ada yang signifikan tiba-tiba banyak lagi, gue akan coba untuk ya secepat mungkin lah membawa berita-berita ini ke kalian semua. Tapi ya gue juga berharap kalian juga mengerti karena gue juga masih kerja di sini. Gue juga banyak aktivitas lain. Gue tetap akan mencoba memberikan secepat mungkin ke kalian semua. Dan sekali lagi kalau kalian juga mau lihat update yang lebih cepat mungkin lewat tulisan, bisa follow Instagram gue @kevinlanov. Dan gue juga denger nih di Indonesia udah ada 96 orang hingga saat ini kan. Gue berharap semoga kedepannya nggak semakin bertambah dan pemerintah juga bisa semakin menanganinya dengan lebih baik dan juga mengontrol segalanya. Please kalian semua yang di luar sana stay safe. Jangan lupa untuk jaga kebersihan, cuci tangan, hindari tempat-tempat yang ramai. Kalau misalnya kalian harus pergi ke tempat ramai pun pakai masker. Nggak ada salahnya kita preventif untuk diri kita sendiri kan. Dan ya sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka like dan juga share ke teman-teman kalian because sharing is caring. Jangan lupa juga subscribe karena subscribe itu gratis kan ya guys ya, supaya gue makin termotivasi untuk bikin konten-konten ke depannya. Oke, sekian untuk video kali ini dan I'll see you in another video. Bye semuanya.